Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revangga Pahlawan dengan NIM 21010644059 dari kelas 2021B Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab secara lisan soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal nomor pertama yaitu jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila dalam Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa yang harus diyakini dan diwujudkan secara bersama. Segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia harus berpedoman pada sila-sila dalam Pancasila, di mana rumusan sila Pancasila tersebut didasarkan pada komitmen tokoh bangsa yang merangkumnya dalam sebuah aturan khusus yang dijadikan pedoman hidup. Contoh implementasi makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Kedua, menaati semua ajaran yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tiga, memiliki rasa toleransi dan saling menghormati terhadap penganut agama lain. Berdasarkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama yaitu contohnya menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Dua, memperlakukan diri sendiri dan manusia lain dengan adil dan beradab. Tiga, memperlakukan semua manusia sebagai individu secara seimbang. Berdasarkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya yaitu bina persatuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dua, membina persatuan wilayah Indonesia dan kebudayaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Nomor 4, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan sila 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu 1, menjunjung tinggi asas kerakyatan. Kedua, melaksanakan asas kerakyatan dengan akal sehat. Yang ketiga, menaati segala putusan rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu turut menciptakan kehidupan yang adil di segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, menumbuhkan sikap tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Yang ketiga, menjaga statusnya sebagai warga negara dengan memberikan hak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Soal nomor 2 yaitu sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Alasan pertama yang menyebabkan gagalnya rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda adalah perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, yang mana daerah masing-masing dari penjajahan, yang mana perjuangan yang dilakukan pada masa itu dilandaskan untuk membebaskan daerah dari masing-masing penjajahan. Hal tersebut terlihat dari caranya yang berjuang secara terpisah-pisah, tidak secara bersamaan antar daerah di seluruh Indonesia, sehingga tidak mengherankan kalau perlawanan yang dilakukan mudah dikalahkan oleh penjajah Belanda.
Alasan kedua yaitu melemah kalahnya dalam persenjataan. Alasan ini berpengaruh sangat besar atas gagalnya perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda, di mana senjata yang digunakan saat itu masih sebatas bambu runcing yang sifatnya tradisional, sedangkan penjajah Belanda sudah memakai senjata api yang sudah sangat modern dan canggih pada saat itu, sehingga wajar apabila penjajah Belanda mudah melumpuhkan perlawanan dari pejuang Indonesia. Alasan ketiga yaitu perencanaan yang lemah. Perencanaan ini erat kaitannya dengan strategi dan taktik perang yang dibangun pada saat itu untuk melawan penjajah Belanda, di mana karena lemahnya perencanaan terkait strategi dan taktik perang menyebabkan rakyat Indonesia banyak kehabisan persediaan bekal dan senjata di medan perang. Alasan keempat yaitu kurangnya rasa nasionalisme. Pada saat itu rakyat belum dipersatukan dalam negara Indonesia dan belum mempunyai rasa kepemilikan yang penuh atas tanah air Indonesia, sehingga wajar apabila antar suku yang berbeda masih sulit untuk dipersatukan karena kurangnya rasa nasionalisme untuk berjuang atas nama bangsa Indonesia. Alasan kelima yaitu adanya politik adu domba, yaitu strategi penjajah untuk memecah belah rakyat Indonesia agar tidak bersatu. Taktiknya pada saat itu adalah memecah belah antara penguasa dan rakyat, sehingga perjuangan yang dilakukan tidak secara serentak. Soal nomor 3 yaitu setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Permasalahan yang menjadi pro dan kontra dalam Piagam Jakarta adalah keberatan para tokoh Indonesia bagian timur atas pemakaian kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dikarenakan rumusan kalimat-kalimat itu tidak berlaku bagi pemeluk agama selain agama Islam, sedangkan negara Indonesia memiliki agama yang beragam. Solusi dari masalah tersebut adalah pada saat sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan, Muhammad Hatta berbincang dengan tokoh-tokoh Islam untuk menghindari perpecahan. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata tersebut dan menggantinya dengan kata Yang Maha Esa, dengan rumusannya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Soal nomor 4 yaitu jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Nilai, norma, dan moral bukan bawaan dari lahir. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain selama hidupnya. Dari sifat saling membutuhkan inilah, maka akan terjalin komunikasi dan terbentuk sebuah interaksi sosial. Dari interaksi yang terjadi, maka biasanya akan mulai timbul perasaan ketidakserasian akan kepentingan antar anggota dalam kelompok masyarakat. Karena ketidakserasian tersebut, maka masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan masyarakat bisa saja terjadi. Kemudian untuk menghindari berbagai masalah itu, maka dibentuklah nilai, norma, dan moral yang
akan digunakan sebagai pedoman atas perilaku dan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan kebutuhan yang dimiliki antar anggota masyarakat. Dengan adanya nilai, norma, dan moral ini, maka kehidupan akan lebih tertata sehingga mampu menciptakan kedamaian, ketentraman, dan juga kenyamanan di dalam bermasyarakat. Soal nomor 5 yaitu bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di dalam masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Cara kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu dengan tidak menganggap bahwa ideologi selain Pancasila itu salah. Kita sering menganggap buruk ideologi kapitalis, padahal ideologi ini memiliki sisi yang baik, yaitu menginginkan tercapainya kemajuan ekonomi yang pesat karena majunya industri dan sektor swasta, serta bersifat demokratis kepada warganya. Dalam menyikapi hal ini, kita sebaiknya tidak memposisikan Pancasila lebih unggul dari ideologi-ideologi yang lain, melainkan melalui ideologi Pancasila ini kita dapat memposisikan hidup beriringan dengan ideologi-ideologi lain, karena pada dasarnya ideologi-ideologi lain juga saling melengkapi. Baik, terima kasih. Itulah jawaban UTS Pendidikan Pancasila dari saya. Sekian, terima kasih.